maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita mulai melanjutkan dalam kajian kita di dalam masalah hidayah, yang mana dalam pembahasan ini kita akan sedikit murojaah atau kembali di dalam pembahasan sebelumnya, yaitu yang mengenai di dalam permasalahan maksiat hati, yang mana maksiat hati ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan kita, seperti yang disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu di dalam masalah hasad dan masalah riya. Nanti insya Allah ada pembahasan yang berkaitan masalah ujub ya. Tetapi setiap dari tiga ini akan mempunyai cabang masing-masing. Seperti hasad itu nanti akan bercabang. Orang yang sering hasud dia nanti akan menambah daripada penyakitnya, seperti dengki, iri, dendam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hasad. Ada juga nanti namanya riya, pengen dipamer atau dikenal orang dan lain sebagainya. Itu nanti mempunyai cabang lagi ya, seperti biar disebut-sebut orang bla 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 bla, sampai dan mempunyai daripada macam-macam penyakit. Dan ini makanya kemarin dalam pertemuan kemarin kita akan sedikit menjelaskan bahwasannya hati ini tercermin dari apa? Dari tingkah laku kita. Dari tingkah laku kita. Lidah ini adalah gambaran daripada hati kita. Jadi hati yang ada pada diri manusia ini sentral di dalam kehidupan. Ya, jadi sentral di dalam kehidupan kita. Makanya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang dari rupa kita, tidak memandang dari amal kita, tidak memandang daripada harta kita, tapi yang dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Hati kita. Artinya orang ini selalu dia dalam khauf Allah. Orang ini selalu dalam takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dikatakan di dalam hadis qudsi itu disebutkan dari riwayat Abi Hurairah bahwasannya nanti yang dipanggil di hari kiamat seseorang ya, jadi ada seseorang ini nanti di hari kiamat itu nanti ada tiga ya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu dia belajar ilmu Quran, yang mengumpulkan Al-Quran ya. Yang satu dia yang satu mengamalkan Al-Quran, yang satu jihad fisabilillah, yang satu orang yang mengumpulkan harta atau orang yang kaya. Ditanya satu-satu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Al-Quran apa yang kau apakah aku sudah mengajarimu, memberikanmu daripada ilmu Al-Quran? Apa yang kau amalkan daripada Al-Quran itu? Oh ya, saya telah membaca Al-Quran, mengajarkan daripada Al-Quran ya karenamu, untuk mengharapkan daripada. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Malaikat pun mengatakan bohong engkau ya, supaya engkau dipanggil orang ya, supaya engkau kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah engkau supaya engkau dipanggil supaya jadi orang mukhrik, suaranya bagus, suaranya indah dan lain sebagainya. Itu bahayanya. Makanya mereka para salafun saleh dia tidak gampang mengikut-ikut daripada seperti ya, kita tidak mengatakan MTQ dan lain sebagainya, tapi yang bersifat memamerkan atau berlomba di dalam suara itu dia takut apa? Ya terlintas daripada kesombongan, daripada kesombongan. Jadi apa? Ya sudah apa adanya mengalir, dan dia ketika dia memang suaranya bagus, mereka pergunakanlah dengan sebaik-baik mungkin, jangan karena tujuan yang lain. Makanya bahkan juga orang yang fisabilillah pun sama, orang yang selalu mengumpulkan harta, bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku penuhi kamu sehingga kamu tidak butuh sama orang. Macam-macam itu
Aku penuhi kamu, hartanya dipenuhi sampai dia ini tidak butuh sama orang. Kenapa? Karena cukup dengan harta. Nah, itu kemudian apa yang kau akan pergunakan daripada apa namanya hartamu, katanya. Maka dikatakan, oh ya, dengan harta ini anak aku bisa menyambung tali silaturahmi, dengan harta ini aku bisa bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Kadzab kan? Engkau bohong, bohong, katanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau berinfak, engkau bersedekah dan lain sebagainya, engkau selalu menginginkan supaya engkau dibilang orang yang karom, orang yang baik, orang yang dermawan dan lain sebagainya. Itu ditakutkan semacam itu. Kenapa? Karena ini sifat penyakit daripada manusia yang ada pada setiap manusia. Cuman kan intinya kan diikuti atau enggak, intinya diperangi atau tidak, kan semacam itu. Daripada penyakit tersebut ada yang lagi apa, fisabilillah. Oh, dia fisabilillah, jihad fisabilillah, banyak sampai dia meninggal dalam fisabilillah. Kenapa? Supaya dia apa, dia ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena fisabilillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak bohong. Supaya engkau dibilang pemberani, supaya engkau dibilang pahlawan dan lain sebagainya. Nah, ini semua ada hisab, ada perhitungannya masing-masing. Maka mereka orang-orang yang selalu mujahadah ini yang selalu belajar di dalam hal-hal yang demikian, selalu muharabah, mujahadah, akan memerangi daripada hawa nafsu. Seperti dia di dalam tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dan lain sebagainya. Ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Mereka adalah hamba-hamba Zat yang Maha Rahman, yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan, penuh akhlak, ya. Ketika diajak ngomong sama orang-orang jahil, maka dia menjawab penuh dengan keselamatan. Siapa mereka? Itu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka saya pernah memberikan satu kisah Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah. Jadi setiap dia mau melakukan kesedihan dan lain sebagainya, semua ini memberikan itu. Masa dia mau ngeluh dengan apa yang telah Allah tentukan? Ada Luqmanul Hakim. Pernah dia berjalan sama anaknya di tengah pasar, ya. Lalu dia di jalan, ketika itu masih penuhnya orang, sampai dia berpapasan dan lain sebagainya. Nah, sampai dari penuhnya orang, badannya Luqmanul Hakim ini tertumbur dengan satu orang itu. Kemudian orang itu melihat, "Antal himar?" Apakah kamu himar? Tahu himar? Keledai. Ya, himar apa? Keledai. Apakah kamu keledai? Katanya Luqmanul Hakim, oh enggak, bukan. Dia berjalan dengan anaknya. Kemudian dia berjalan dengan anaknya. Anaknya terlihat, anaknya ngamuk. Dia bilang, ya abadi, wahai ayahku. Dia bilang, ini orang menghinamu dengan kalimat himar. Ya. Apakah engkau ini sembunyikan ketakutanmu itu dengan hikmah? Paham maksudnya? Artinya apakah ente supaya menutup ketakutan ini dengan kalimat hikmah? Tidak, sudah selesai, sudah, tidak usah diperpanjang dan sebagainya. Apakah semacam itu? Tidak, dia menanyakan sama saya tentang apakah kamu keledai? Ya, saya bukan keledai. Apakah saya termasuk jenis binatang atau manusia? Bukan, saya bukan jenis binatang, itu saja. Tapi kalau ente mau mempermasalahkan, ayahnya ngomong, kalau engkau mau mempermasalahkan, coba datangi lagi. Iya, datangi aja. Didatangi di tengah-tengah pasar itu, dibahas sama anaknya. Engkau mengatakan bahwa ayahku ini keledai. Oh, tidak terima engkau ya? Oh ya, siapa yang keledai? Katanya anaknya. Loh, bahwa keledai itu yang dibawa sama ibumu itu. Oh, sampai dimarahi lagi, dihina lagi. Kemudian anaknya membalas, engkau yang keledai. Kamu yang keledai. Antal himar. Kemudian satu mengatakan,
Apa inti orang? Orang-orang akhirnya pada berkumpul. Orang-orang pada berkumpul. Kemudian satu apa orang karena orangnya asik melihat, apalagi di daerah pasar, melihat orang ribut senang. Orang-orang pada melihat dan semua, satu orang datang sudah di mau dilerai. Apa yang tidak malu? Ente saling ngomongi bahwa ente ini keledai. Ente orang ini hidup di apa namanya? Bukan keledai dan sebagainya. Udah kamu dosa ikut-ikut. Kamu ini juga keledai. Akhirnya 3 jadi ribut. Antar himar. Jadi 3 ribut. Datang orang dari Madinah satu. Ngomong sama yang orang yang pada lihat. Wahai hadirin, wahai orang-orang yang semua itu, ente tidak malu. Ente tidak malu bahwa yang ente lihat ini Bani Adam, manusia. Lagi pada ribut, ente tidak malu. Ini manusia lagi ribut, ente semua ente lihat. Kemudian yang 3 tadi yang ribut melihat ini orang yang dari Madinah. Nah, lu Bani Adam malah tanya, oh kita ini manusia. Katanya orang 3 ribut tadi, oh kita manusia. Katanya orang Madinah, oh kamu ini keledai berarti. Kamu yang keledai. Nah, akhirnya 4 ribut. 4 ribut sampai teman-teman. Kemudian Luqmanul Hakim menarik anaknya keluar dari keributan itu, ditarik, diajak dijauhkan dari keributan itu. Sampai di sininya lebam, wah kakinya bengkak, kakinya lebam, dibersihkan sama Luqmanul Hakim. Udah tahu itu alaisat kalimatul la khairu min hadzal bala. Apakah ente tidak lihat bahwasanya lebih baik kalimat la tidak lebih baik daripada ini musibah? Artinya apa? Ya sudah tak mikir. Lebih baik Pak mencari keselamatan daripada mencari satu keributan. Nah itu pentingnya di dalam permasalahan hikmah ini. Jadi semua bisa ditimbang di dalam kehidupan kita. Maka ini sangatlah penting, ya, sangatlah penting. Apalagi daripada mereka orang-orang yang waliyadzubillah yang hasad, ya, orang-orang yang hasud. Ini penyakit apa namanya? Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar atau sesungguhnya orang yang hasud itu, penyakit hasud ini akan menggerogoti kebaikan, akan menggerogoti pahala, sebagaimana api ini menggerogoti kayu bakar. Ini perkara yang sangat penting. Jadi makanya kita ini perlu adanya timbangan dalam ilmu semacam ini. Timbangan ini untuk apa? Untuk membersihkan daripada hati kita. Tidak bisa kalau andai kata kita tidak bisa untuk bisa membersihkan daripada jiwa tanpa dengan ini alat. Maka penting sekali. Karena apa? Karena teguran-teguran ini seperti daripada Imam Ghazali ini sangat mendalam, lebih-lebih di dalam masalah muhlikat, perkara-perkara yang bisa membinasakan manusia, membinasakan dalam kehidupan maupun membinasakan dalam kehidupan akhirat. Maka dikatakan tidaklah tetap satu kelompok ini nama yang harum kecuali dengan akhlak yang baik. Kalau satu kelompok itu akhlaknya sudah bobrok, maka runtuh itu kaum tersebut. Artinya apa? Tidak akan artinya orang ini kalau sudah berakhlak ini dia tidak akan bisa hidup di mana-mana. Pasti dia akan bisa hidup di mana-mana. Pentingnya daripada mereka orang yang berakhlak. Ya, ini gambaran-gambaran di dalam permasalahan yang sebelumnya tentang masalah maksiat hati. Nah, ini penting juga, riya, ujub. Ya, ini ujub itu nanti kita akan jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena memang ujub ini sangatlah bahaya. Karena apa? Karena menghanguskan daripada amalan-amalan itu tadi. Itu berapa banyak ya orang-orang yang beramal tapi no sense. Amalan-amalan itu tidak ada harganya. Kenapa? Karena itu tadi diikuti dengan penyakit daripada penyakit hati.
Tetapi semua itu bisa dilawan, semua itu bisa kita perangi. Dengan apa ya? Dengan usaha kita. Kalau tidak ada usaha, sulit. Kita istiqomah. Kita tidak ada usaha istiqomah, sulit. Kita berakhlak sampai itu bisa menjadi darah daging, mendarah daging, itu juga bukan perkara yang mudah. Perlu adanya tadarus, artinya bertahap. Seperti kita ini, cuman yang Allah pesan itu sama kita apa? Jangan putus asa. Apapun keadaan kita, apapun ya sudah, ya. Allah tidak pernah menutup rahmat, Allah tidak pernah menutup barokahnya, Allah tidak pernah menutup maghfirahnya, Allah tidak pernah menutup daripada anugerah-anugerah nafahat wal imdad dan lain sebagainya. Allah tidak pernah menutup, selalu Allah buka. Makanya Allah pesan sama kita, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin nanti insyaallah ini gambaran dari pelajaran kita daripada sebelumnya. Maka insya Allah yang kita akan dapat ini yaitu menjelaskan dari perihal permasalahan ujub atau bangga diri atau sombong. Nah ini nanti perkara yang bisa membahayakan juga. Makanya sampai dikatakan semua dosa, kalau itu dosa itu disebabkan karena hawa nafsu, masih ada harapan yang buruk. Tapi kalau dosa itu disebabkan karena kesombongan, tidak ada harapan untuk diampuni. Waliyadzubillah. Itu. Makanya seperti Fir'aun, iblis, itu dia dosa yang dilakukan dia secara sombong. Maka Allah langsung tutup daripada pintu hati mereka. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Insyaallah jadikan kita manfaat buat apa yang kita Al-Fatihah.